Jadi artinya kalau kita bicara dalam hal ini fundamentalnya sebenarnya kami melihatnya justru malah dan kalau kita bicara bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan arah suku bunga globalnya masih terdapat ruang penurunan suku bunga di US sekalipun memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya kami tetap melihat secara fundamental level saat ini bukan mencerminkan level fundamental dari rupiah. Jadi mestinya rupiah kecenderungannya bisa menguat lagi di semester kedua tahun ini karena kami tetap melihat bahwa kalau kita melihat ekspektasi pasar suku bunga Amerika itu berpeluang turun di semester kedua ya. Jadi artinya Bank Indonesia pun juga memiliki ruang untuk penurunan suku bunga di semester kedua tahun ini sehingga ini tetap masih akan memberikan dampak positif pada aliran modal asing masuk di semester kedua sehingga rupiah kita mestinya akan bisa menguat meskipun relatif lebih terbatas ya dibanding ruangnya karena pelemahannya ataupun di akhir tahun lalu pun juga kita masih bergerak di level 16.500 16.600. Pertanyaan besarnya bahwa Bapak dan pemirsa adalah kondisi ekonomi Indonesia masih sehat, tapi kenapa saat ini kita menjelang atau melihat rupiah sekitar 17.000? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Peter, kalau melihat semua fundamental ekonomi sebetulnya baik-baik saja, apakah memang murni pelemahan rupiah atau penguatan dolar saat ini itu lebih karena persepsi saja, karena kekhawatiran melihat ketegangan geopolitik dunia, atau apa Pak Peter? Ya, persepsi, ekspektasi itu kan dibentuk oleh banyak faktor ya. Dia melihat faktor eksternal, kondisi geopolitik, ketegangan Trump, ya, inaction itu, ya, dan kemudian juga di dalam negeri juga banyak hal, ya, seperti disampaikan oleh Mas Joshua juga tadi ada ancaman pelebaran defisit yang kemudian menyebabkan ada dorongan untuk keterdesakan dari pemerintah untuk memenuhi APBN. Hal-hal yang seperti itu kan tentu akan membentuk ekspektasi bahwasanya rupiah ini akan dalam tekanan. Ya. Dan di tengah kondisi ekspektasi seperti itu, persepsi seperti itu, ada kebutuhan siklus di mana biasanya pada bulan Maret, April, Mei itu akan kebutuhan akan dolar akan meningkat. Hal inilah yang bersama-sama yang mendorong rupiah itu melemah. Ya. Tapi saya sependapat tadi bahwasanya ini yang harus dikomunikasikan, bahwasanya pelemahan rupiah itu masih di dalam range yang sebenarnya masih terjaga. Ya. Memang secara angka, secara level rupiah itu melemah sampai mendekati 17.000. Sudah melipir udah sangat dekat dengan 17.000. Tetapi kalau kita lihat dari besarnya pelemahan, ini belum besar sebenarnya, ya, belum, apalagi kalau dibandingkan masa krisis dulu. Ya. Karena kalau masa krisis dulu memang benar angkanya sama di kisaran 17.000. Tapi dari mana awalnya? Dari 2.500. Kasih gambar lengkapnya begitu ya? Gambar lengkapnya kan adalah kita lihatnya dari 2.500 menjadi 17.000. Kalau yang ini 16.500 menjadi 16.900. Hampir 17.000. Hampir 17.000. Jadi kalau dilihat dari cerita di balik itu, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Bahwasanya ini sudah mendekati kondisi yang dulu. Dan oleh karena itu juga sebenarnya peluang untuk dia kembali ke di kisaran 16.500 itu sangat terbuka. Cuman saya memang melihat tidak akan segera. Ya. Baik. Bang Rizal, kalau Anda kan di Freedom Institute juga sering memberi nasihat ke kantor Menko Perekonomian. Bang Rizal, bagaimana atau apa yang harus segera dilakukan oleh kantor Menko ya? Ngobrol-ngobrol lah. Apakah kantor Menko Perekonomian sudah aware dan sudah bersiap dengan apapun skenario yang terjadi geopolitik dan dampaknya ke rupiah, atau seperti apa Bang Rizal? Ya, saya kira semua kelengkapan pemerintah yang ada ya, baik Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BI, saya kira membaca dengan seksama perkembangan baik domestik maupun internasional. Nah, dalam hubungan dengan internasional kan memang Pak Airlangga sudah di ujung penyelesaian tarif kan dengan Amerika yang formal ya.
semua substance sudah disepakati dan barangkali akan diteken oleh Pak Trump dan Pak Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk memberikan kepastian. Karena kan selama belum ada dokumen yang diteken kan masih semuanya temporer. Jadi kalau sudah lebih banyak kepastian akan lebih bagus lagi.